Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Intan Ayu Pradita, NPM 20012010235. Saya ingin menjelaskan tentang microbank. Jadi microbanking adalah suatu unit bisnis perbankan yang dibentuk dengan harapan mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan jasa perbankan dari para usahawan skala kecil dan mikro yang bergerak di sektor-sektor produktif dalam semua jenis usaha. Microbanking adalah salah satu unit bisnis dari sekian banyak unit bisnis yang ditawarkan perbankan seperti corporate banking, investment banking, private banking, dan sebagainya yang telah ada selama ini. Microbanking sengaja dibentuk agar para usahawan dalam skala kecil dan mikro dapat juga memiliki akses ke perbankan, sehingga diharapkan dapat pula berkembang dan mengembangkan volume usahanya. Microbanking setidaknya dibangun dengan dua tujuan utama, yaitu yang pertama, mengembangkan usaha kecil dan mikro dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan. Dan yang kedua, menggali pasar potensial bagi perbankan dalam rangka memperbaiki kinerjanya yang selama ini telah anjlok. Artinya secara keseluruhan microbanking itu sendiri tak lepas dari pengertian bank itu sendiri, yakni sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Yang mana bisnis mikro ini merupakan salah satu bagian dari bisnis perbankan. Microbanking pada dasarnya telah banyak dipraktikkan oleh beberapa bank. Di antaranya yang begitu dikenal adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Bukopin, BTPN, CIMB Niaga, dan Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Dengan demikian, struktur microbanking tidak selalu harus dimulai dengan lembaga keuangan mikro, seperti koperasi simpan pinjam, bank perkreditan rakyat, bank desa, atau apapun namanya. Yang penting adalah bagaimana suatu lembaga keuangan bank mempunyai keinginan untuk dapat melayani kebutuhan-kebutuhan perbankan dari para usahawan skala kecil dan mikro, baik dari segi pembiayaan usahanya, pengelolaan keuangannya, sampai pada pembinaan manajemen dan usahanya, termasuk bagaimana berinteraksi dengan unsur-unsur yang berada di luar struktur perusahaannya. Microbanking idealnya tidak saja menyangkut masalah pemberian kredit dan penggalian dana masyarakat. Namun lebih dari itu, perbankan yang menangani microbanking ini diharapkan pula mampu menjadi mediator dalam mengaktifkan para usahawan kecil dan mikro untuk saling berinteraksi dan bertransaksi satu sama lain, sehingga di antara mereka terjadi saling membutuhkan satu sama lain dengan win-win situation. Dari sini diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan volume transaksi dan perputaran uang yang pada akhirnya akan menggerakkan pula perekonomian. Oleh karenanya, di samping sisi bisnisnya, microbanking juga memiliki sisi ideal sosial, ekonomi atau kemasyarakatan, yaitu menggerakkan sektor real dan membangun ekonomi kerakyatan. Untuk itu, diperlukan penanganan yang serius, mengingat begitu banyak contoh yang telah lewat mengenai kegagalan-kegagalan dalam upaya meningkatkan hidup dan kehidupan sektor usaha kecil yang pernah dikenal dengan istilah ekonomi lemah. Secara umum, model layanan microbanking adalah sebagai berikut. Yang pertama, saving-led microfinance. Model pendekatan ini bertumpu pada mobilisasi tabungan, yang mana lembaga keuangan bank melakukan fungsi pengumpulan dana pihak ketiga, baik itu berupa tabungan dan deposito dari kalangan usahawan UMKM. Credit-led microfinance. Model pendekatan ini bertumpu dari dana hasil mobilisasi dari para usahawan UMKM yang terhimpun yang kemudian disalurkan lagi kepada semua pelaku usaha UMKM dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan usaha UMKM itu sendiri. Kedua model di atas merupakan model umum yang terjadi pada microbanking. Seperti uraian di atas, setiap lembaga keuangan bank mempunyai model bisnis mikro masing-masing. Sudah tentu akan berbeda dalam struktur organisasi dan juga misi bisnis mikronya. Dalam pelaksanaan saving-led microfinance juga berbeda-beda. Ada pola saving yang berbentuk kelompok atau yang lebih dikenal membership based, atau
yang sangat bertumpu pada anggota. Sedangkan dalam kredit microfinance, lembaga keuangan lebih cenderung melihat kebutuhan masyarakat akan kredit, sehingga penyaluran kredit lebih diutamakan, ketersediaan dana yang berasal dari lembaga keuangan itu sendiri atau dari investor. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.